Dalam beberapa hari berikutnya, Xiaoyan menjalani perjalanan yang cukup tenang. Kecuali daerah dekat 3 binatang ajaib utama di peta, dia jarang sekali menjumpai binatang ajaib setingkat leluhur asal yang berkeliaran di pegunungan dan hutan. Bahkan jika dia bertemu mereka, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang baru saja memasuki leluhur asal. Tampaknya lebih sulit lagi melihat mereka bepergian secara berkelompok seperti sebelumnya. Tidak diketahui apakah keberadaan mereka terlalu dirahasiakan atau mereka telah dibunuh oleh alkemis lain. Dengan bantuan induksi khusus antara dirinya dan urat bumi, Xiaoyan mengumpulkan banyak harta langka di sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak lagi seberharga cairan bunga bulu roh ungu, mereka masih merupakan harta karun langka di dunia luar. Hal ini membuat Xiaoyan mendesah melihat kekayaan koleksi Piltover. Jika kejuaraan alkimia tidak begitu penting baginya, perjalanan ini akan bermanfaat hanya berdasarkan bahan-bahan obat yang dikumpulkan selama beberapa hari terakhir. Di puncak gunung tertentu, Xiaoyan duduk bersila dengan tenang, memejamkan mata dan merasakan segala sesuatu di sekelilingnya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mengamati setiap tempat yang dilewatinya. Meskipun dia bertemu banyak alkemis dengan tergesa-gesa, dia tidak menemukan jejak Xiao Xiu. Hal ini membuat Xiaoyan merasa khawatir. Alam rahasia Changling berbeda dari tempat lainnya. Beberapa monster tua yang dibatasi di dunia luar karena status mereka mungkin tidak takut dengan status klan mereka ketika datang ke sini. Jika ada musuh lama klan Xiao di antara mereka, akan menjadi masalah besar begitu bertemu Xiao Xiu. Setelah beberapa saat, mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dan saat dia mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada puncak tinggi di selatan yang tak terlihat. Setelah puluhan kali menjelajah, akhirnya dia menemukan nafas membara yang familiar, yaitu api burung hitam milik Xiao Xiu. Tempat di mana gunung tinggi itu berada, persis di mana salah satu dari 3 binatang ajaib besar berada. Tempat itu bukanlah sesuatu yang bahkan Xiaoyan berani dekati dengan mudah. Bagaimana mungkin Xiao Xiu mengambil resiko pergi ke sana? Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa gelisah dan tidak berani menebak lagi. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tirai hitam pun terbentuk di langit. Sosoknya berkelebat dan melewati tirai itu satu demi satu. Dalam sekejap mata, dia menghilang di cakrawala. Sin diperlihatkan di tempat lain di depan pegunungan bersalju yang sangat dingin. 2 sosok, satu di depan dan satu di belakang, terbang dengan kecepatan tinggi. Pengejaran ini terus berlanjut. Dilihat dari aura orang yang melarikan diri, sepertinya dia sudah kehabisan tenaga. Tetapi meski begitu, dia masih saja gila-gilaan mengkonsumsi origin ki sedikit di tubuhnya. Matanya menatap penuh harap ke arah pegunungan tinggi berselimut salju di depannya. Asalkan dia sampai di sana, orang di belakangnya tidak akan berani mengejarnya lagi. Dasar jalang, kau rela mengorbankan darah dan tenagamu untuk melawanku. Jika kau menyeretku ke sana dan ingin aku bersikap hati-hati, berarti kau sedang bermimpi. Lelaki tua yang mengejar dari belakang berteriak marah. Dia tentu saja mengerti niat wanita itu. Tanpa ragu, lelaki tua itu menampar dadanya dengan kedua telapak tangannya. Dan tiba-tiba muncul 2 esensi darah di telapak tangannya. Origin ki besar segera berkumpul di dalamnya. Lalu dia menampar kekosongan di kedua sisi dengan keras. Sosoknya langsung melewati kekosongan dan menyusul wanita yang mengenakan rok merah di depan. "Berhenti," kataku. Orang tua itu berteriak keras dan telapak tangannya berputar. Darah segar dari telapak tangannya bercampur dengan origin ki yang dahsyat meraung keluar dan menghantam tubuh anggun wanita itu. Perubahan situasi yang mendadak itu juga mengejutkan wanita itu. Tetapi dalam kondisinya saat ini, dia tidak berdaya untuk melawan. Dia menggertakkan giginya dan mengumpulkan semua energi yang tersisa di tubuhnya di belakangnya untuk membentuk lapisan penghalang api tipis. Akan tetapi, tindakannya ini hanya disambut dengan cibiran menghina dari lelaki tua itu. Telapak tangannya tiba-tiba jatuh ke bawah dan energi yang dahsyat menghancurkan penghalang tersebut. Kekuatannya tidak melemah sedikit pun ketika menimpa dengan keras ke punggung mulus wanita itu. Tubuh halus wanita berbaju merah itu tiba-tiba terjatuh tak terkendali ke dataran di bawah dengan kecepatan tinggi. Auranya pun melemah drastis dalam sekejap. Ketika tubuhnya jatuh ke tanah, sebuah lubang besar terbentuk. Setelah beberapa kali berguling dan bertabrakan, dia akhirnya berhenti dengan nafas yang sangat lemah. Terdengar suara terobosan di udara. Sosok lelaki tua itu muncul di hadapan wanita itu. Wanita yang tak berdaya ini tak lain adalah Xiao Xiu, yang telah dicari Xiaoyan selama lebih dari 10 hari namun sia-sia. "Memangnya kenapa kalau kamu anak kebanggaan klan Xiao? Sekarang kamu sudah di sini. Kamu harus berlutut di hadapanku jika aku memintamu. Dan
akan mati jika aku memintamu. Bahkan jika kamu melarikan diri, kemana kamu bisa pergi?" Mendengar ini, Xiao Xiu menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata, "Tao Si Xuan Gong, kamu tidak lebih dari itu." Kemarahan tiba-tiba muncul di wajah lelaki tua itu. Berani sekali seorang tahanan bicara kasar. Dengan pikirannya, tubuh halus Xiao Xiu segera terangkat ke udara. Semua tulang di tubuhnya dipelintir dan mengeluarkan serangkaian suara patah. Lelaki tua itu mengulurkan tangannya dan cincin di tangan Xiao Xiu jatuh ke tangannya. Dia lalu tersenyum puas dan mengangkat tangannya untuk membunuhnya. Akan tetapi, saat dia hendak bertindak, tiba-tiba muncullah sesosok tubuh berwarna hitam di sampingnya dengan cara yang amat aneh. Sebuah tinju yang disertai suara gemuruh langsung menghantamnya. Adegan yang tiba-tiba ini sontak saja mengejutkan Tao Si Xuan Gong. Dia hampir tanpa sadar menggerahkan kekuatan jalan agung, ditambah dengan mobilisasi origin Qi yang gila-gilaan. Baru pada saat itulah dia berhasil menangkis tinju yang menyerang wajahnya. Akan tetapi meskipun begitu, kengerian suara guntur itu tetap membuat tubuhnya mundur cepat. Hingga berada 100 kaki jauhnya, barulah dia memandang sosok yang tiba-tiba muncul. Namun saat ini, cincin penyimpanan yang baru saja ia peroleh berada ke tangan pihak lain. "Bajingan, itu cincinku!" Tao Si Xuan Gong berteriak marah. Tetapi ketika dia melihat sosok itu lagi, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Manusia naga! Bukan, itu boneka. Boneka yang terbuat dari naga void kuno." Setelah menyadari hal ini, Tao Si Xuan Gong langsung terkejut. Dan dia tidak dapat menahan ekspresi ngeri di wajahnya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya lagi dan melihat sosok berjubah hitam telah muncul di samping Xiao Xiu tanpa dia sadari. Menatap Xiao Xiu yang auranya sangat lemah di hadapannya, niat membunuh membuncah liar di mata Xiao Yan. Dia membantu Xiao Xiu menelan beberapa pil sebelum berbicara dengan suara yang sangat dingin. "Raja Utara, bunuh dia!" Raja Utara tiba-tiba bergerak dan wajah Tao Si Xuan Gong yang berada 100 kaki jauhnya berubah drastis. Dia segera mundur seraya menundukkan kepalanya. Sebuah tendangan keras bercampur guntur dahsyat melesat melewati kepalanya. Meskipun serangan ini meleset, bilah petir mengerikan yang melesat keluar tetap memotong puncak gunung bersalju di kejauhan. Jika Tao Si Xuan Gong tidak mengandalkan kekuatan jiwa yang sangat besar dari seorang alkemis tingkat 8, kultivasinya pada tahap awal yang mulia asal pasti sudah hancur oleh serangan ini sekarang. Menghadapi keganasan Raja Utara, Tao Si Xuan Gong tidak berani meremehkannya dan harus mundur dengan keras. Setelah beberapa kali bertabrakan hebat dengan Raja Utara, dia menjauhkan diri darinya dengan ekspresi serius di wajahnya. Cepat-cepat menelan beberapa pil dan menatap pria berjubah hitam di tanah dengan tatapan dingin. "Xiao Yan, aku tidak pernah menyangka kalau klan Xiao begitu menghargai dirimu hingga mereka bisa memberimu boneka setingkat yang mulia asal." Tao Si Xuan Gong menggertakkan giginya dan mencibir. Setelah pertarungan sengit dengan boneka ini, dia bahkan tidak mendapat keuntungan apapun. Kekuatan bertarung boneka itu sungguh menakjubkan. Dia mencibir dengan marah sementara sedikit origin Qi yang tersisa di tubuhnya mengembun secara diam-diam. Pada saat yang sama, telapak tangan di bawah lengan bajunya juga diam-diam mengumpulkan kekuatan jalan agung. Melihat batu itu sudah dalam jangkauannya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun boneka lawan kuat, bagaimanapun juga itu hanyalah tubuh. Sekalipun ada kesenjangan dalam kekuatan tempur, jika dia mencoba menghentikannya, Tao Si Xuan Gong merasa dia masih cukup percaya diri. Akan lebih mudah lagi berurusan dengan Xiao Yan, seorang leluhur asal belaka. Saat itu, selama dia mendapatkan batunya, dia tinggal berbalik dan pergi. Mendengar cibiran lelaki tua itu, Xiao Yan di tanah tidak berkomentar. Dia baru berdiri perlahan setelah memeriksa dengan seksama luka-luka di tubuh Xiao Xiu. Saat dia mengangkat kepalanya, niat membunuh yang dingin terpancar dari matanya. Sejak kembali ke klan Xiao, Xiao Yan telah menganggap klan Xiao sebagai keluarganya sendiri. Setelah mengembara sendirian di benua yang luas ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya mulai merasakan kehangatan dari darahnya. Oleh karena itu, entah demi martabat klan atau demi cedera serius Xiao Xiu, dia harus membunuh orang di depannya. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan 3 bola api ganas dengan warna berbeda segera muncul di depannya. Dia memutar tangan kanannya, lalu menusuk ke 3 bola api surgawi di depannya dengan telapak tangannya. Saat api surgawi itu diserap ke dalam tubuhnya, momentum dahsyat yang jauh melampaui puncak leluhur asal tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya. Saat langkahnya berubah, sosok Xiao Yan langsung menghilang dari tempatnya, dan niat membunuh yang mencengangkan menyebar di langit. Pada saat suara terobosan di udara bergema,
Tao Si Xuan Gong telah menyadari situasi yang tidak biasa. Kultivasi Xiaoyan tiba-tiba meningkat pesat. Peningkatan kekuatan yang mengerikan itu bahkan lebih menyusahkan daripada Xiao Xiu. Dalam keadaan ini, kekuatan tempur Xiaoyan jelas tidak kalah darinya. Dari mana klan Xiao mendapatkan semua teknik rahasia yang mengerikan ini? Tingkat kultivasi leluhur asal sebenarnya sebanding dengan yang mulia asal. Orang tua itu memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia menggertakkan giginya dan mengumpat dengan marah. Kemudian dia melihat ke arah Raja Utara yang diselimuti petir tidak jauh darinya. Tepat saat dia hendak bergerak, kekosongan di satu sisi berubah aneh dan berubah menjadi tirai gelap. Lalu sebuah kepalan tangan yang dibalut api menghantam keluar darinya. Tao Si Xuan Gong bukanlah orang yang lemah. Sebagai yang mulia asal yang bermartabat, jika dia takut oleh leluhur asal, bagaimana dia bisa berjalan di benua ini di masa depan? Dia segera mengangkat lengan baju kanannya dan dengan getaran tiba-tiba, kekosongan di sampingnya terpelintir dan memadat. Itu berubah menjadi penghalang tak terlihat. Tinju Xiaoyan juga dengan mudah diblokir oleh penghalang ini. Namun saat ini, sosok Raja Utara muncul kembali di depannya, berputar dan menyerang dengan ekor naga. Kekuatan guntur yang mengerikan melingkupinya. Aku menunggumu. Segelkan itu untukku. Melihat kedatangan Raja Utara, Tao Si Xuan Gong tidak menunjukkan ekspresi serius apapun. Tiba-tiba dia mengayunkan tangan kirinya ke depan, dan bola energi seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Kekuatan jalan agung yang nyaris padat di dalamnya membuat Xiaoyan yang tengah mundur mengerling kening. Saat bola cahaya itu mendekati Raja Utara, tiba-tiba bola itu meledak. Cahaya putih yang menyilaukan langsung menyelimuti ruang di sekitarnya, membentuk bola cahaya putih besar. Setelah cahaya bertahan selama beberapa detik, itu berlalu dengan cepat. Tetapi situasi yang muncul kembali di tengahnya membuat orang merasa ngeri. Ruang yang baru saja dibungkus oleh bola cahaya itu kini anehnya membeku. Segala yang ada di dalamnya, termasuk tubuh Raja Utara yang dipenuhi dengan energi guntur, langsung terhenti di kehampaan seperti benda mati. Pemandangan aneh itu juga sangat mengejutkan Xiaoyan. Orang tua ini ternyata mampu mengerahkan kekuatan jalan agung hingga sejauh itu. Cara yang dilakukan master yang mulia asal memang bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibandingkan dengan leluhur asal. Pada saat ini, sebuah sosok yang samar-samar muncul dalam kehampaan di belakangnya, disertai dengan suara keras yang menembus udara. Telapak tangan kering yang berlumuran darah menembus leher Xiaoyan. Tetapi cipratan darah yang diharapkan tidak muncul. Yang membuat wajah Tao Si Xuan Gong berubah karena terkejut adalah bahwa sosok Xiaoyan benar-benar memudar perlahan di bawah serangan ini. Bayangan, kecepatan orang ini luar biasa. Tao Si Xuan Gong berteriak kaget dan memukulkan tangannya di depannya beberapa kali, menghancurkan bayangan yang tersisa menjadi berkeping-keping. Dia lalu menoleh dan menatap kekosongan di sisi lain. Di sana, sebuah tirai hitam perlahan terbentuk. Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam muncul dari sana. Jalan agung kehampaan memang sangat mendalam. Bahkan jalan agung ruang milikku tidak dapat menghabisimu dalam waktu singkat. Orang tua itu berkata dengan muram. Setelah pertarungan dengan Xiao Xiu, dia telah menghabiskan banyak energi. Dan barusan dia bertarung dengan Raja Utara. Jadi tidak banyak sumber energi tersisa di tubuhnya. Sekarang jika dia ingin membunuh Xiaoyan, yang bisa dia andalkan hanyalah terus mengkonsumsi esensi darah dalam tubuhnya. Asal dia bisa menyingkirkan anak di depannya dan mendapatkan batu itu, dia akan bisa melangkah lebih jauh di alam yang mulia asal. Sebagai perbandingan, konsumsi sedikit ini tidak ada apa-apanya. Detik berikutnya, Raja Utara yang telah lolos dari belenggu angkasa kembali ke sisi Xiaoyan lagi, menatap langsung ke arah Tao Si Xuan Gong di seberangnya dengan sepasang mata kosong. Sejak Raja Utara terjebak sampai saat ini, seluruh proses hanya berlangsung beberapa saat saja. Melihat Raja Utara mendekat lagi, ekspresi di wajah pucat Tao Si Xuan Gong menjadi semakin buruk. Demi menjebak Raja Utara, dia sudah mengeluarkan terlalu banyak origin Ki hanya untuk bisa membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Tapi dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Jika dia terus menunda seperti ini, dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan batu itu, dia juga akan mati di sini. Xiaoyan, jika gunung tidak bergerak, air yang akan bergerak. Kita, tepat saat Xuan Gong hendak menyelesaikan kata-katanya, sebuah seringai tiba-tiba terdengar dari keheningan yang sunyi. Tao Si Xuan Gong adalah seorang ahli yang mulia asal yang hebat, tetapi kamu dipaksa mengatakan kata-kata seperti itu oleh penjahat leluhur asal kecil. Kupikir kamu tidak perlu tinggal di wilayah tengah lagi. Kata-kata yang tiba-tiba ini sontak saja membuat ekspresi Xuan Gong maupun Xiaoyan berubah. Mereka lalu melihat ke arah sepotong kehampaan tak jauh dari sana, hanya untuk melihat
bahwa kehampaan itu terpelintir dan berubah. Lalu seorang pemuda berjubah putih berjalan keluar. Yang mulia asal, ketika Tao Si Xuan Gong merasakan aura yang terpancar dari pria ini, awalnya dia terkejut. Lalu dia berbicara dengan suara yang sangat khidmat. Siapa kamu? Sekarang kamu sudah menunjukkan jati dirimu. Tidak perlu bersembunyi lagi. Orang misterius itu tiba-tiba muncul tanpa menunjukkan tanda-tanda kelainan apapun. Ini saja sudah cukup untuk memberitahu bahwa pemuda ini jelas tidak sebanding dengan seorang yang mulia asal biasa. Dia mungkin musuh kuat lainnya dengan kekuatan yang mengerikan. Adapun Xiaoyan, setelah pemuda itu muncul, dia menatapnya dengan ekspresi muram. Keputusannya secara alami sesuai dengan keputusan Tao Si Xuan Gong. Bedanya, setelah pemuda itu muncul, dia menyingkapkan niat membunuh terhadapnya. Pemuda ini adalah pemuda berjubah putih yang pernah menatapnya saat pertama kali memasuki alam rahasia. Sambil melirik acuh tak acuh pada Tao Si Xuan Gong, pemuda itu berkata dengan nada meremehkan, "Aku tidak tertarik padamu. Jika kau berbalik dan pergi sekarang, aku bisa membiarkanmu pergi." Mendengar ini, Tao Si Xuan Gong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan wajahnya beberapa kali. Dia ingin membantah sesuatu, tetapi situasi saat ini, ditambah dengan kultivasi misterius pihak lain, benar-benar membuatnya tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Akhirnya, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dengan ganas, membalikkan tubuhnya dengan cepat, dan berlari menuju langit yang jauh. Sambil menoleh, pemuda itu tersenyum tipis kepada Xiaoyan. "Bonekamu mungkin sedikit merepotkan, tapi tidak butuh usaha terlalu keras untuk menghadapimu." Pada titik ini, Xiaoyan tahu bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Dia menelan ludahnya dan membuka mulutnya. "Apakah kamu berasal dari klan Bai?" Pada saat yang sama, sejumlah besar energi dengan cepat terkumpul di telapak tangan Xiaoyan di bawah lengan bajunya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.